Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 3B yang beranggotakan saya sendiri Sri Badriah sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Cindy Winata Hakim sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam. Di sini saya sebagai pemateri kedua setelah Cindy Winata Hakim. Langsung saja untuk materi yang pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan fisik remaja. Remaja atau adolescensi berasal dari bahasa Latin adolescere yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah ini memiliki arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa pubertas yang dialami oleh remaja merupakan suatu periode kedewasaan yang terjadi dengan sangat cepat, terutama pada awal remaja. Masa pubertas juga merupakan masa transisi antara periode masa kanak-kanak dengan periode dewasa. Kemudian, faktor penyebab terjadinya perkembangan fisik pada diri remaja yaitu terjadinya produksi hormon yang sangat banyak, di mana zat-zat kimia yang sangat kuat disekresikan oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan dibawa ke seluruh tubuh oleh aliran darah. Konsentrasi hormon-hormon tertentu meningkat secara drastis selama masa remaja. Adapun hormon-hormon tersebut ialah hormon testosteron yang berkaitan dengan perkembangan alat kelamin, pertambahan tinggi, dan perubahan suara pada anak laki-laki. Selain itu, terdapat juga hormon estradiol yang berkaitan dengan perkembangan buah dada, rahim, dan kerangka pada anak perempuan. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan fisik remaja, dibagi menjadi dua, yang dilihat dari perubahan secara eksternal dan perubahan secara internal. Seperti yang kita ketahui, perubahan secara eksternal dapat kita lihat secara langsung. Di antaranya, pertumbuhan jakun, pertumbuhan buah dada, penambahan tinggi badan, pertumbuhan rambut kemaluan atau di ketiak, dan lain-lain. Sedangkan perubahan secara internal, sebagai salah satu contohnya, adalah sistem peredaran darah, di mana jantung akan tumbuh dengan pesat selama masa remaja, yakni di usia 17 tahun atau 18 tahun. Beratnya akan 12 kali dari berat pada waktu lahir. Dengan panjang dan tebal dinding pembuluh darah meningkat, serta mencapai tingkat kematangan bila mana jantungnya sudah matang. Selain itu, pada sistem pernapasan, kapasitas paru-paru antara anak perempuan dan laki-laki berbeda, di mana kapasitas paru-paru anak perempuan hampir matang pada usia 17 tahun, sedangkan pada anak laki-laki mencapai tingkat kematangannya beberapa tahun kemudian. Dilanjut dengan proses perkembangan fisik remaja yang dibagi menjadi 3 tahapan, yakni masa pubertas yang terjadi di awal masa remaja, di mana para remaja mulai mengalami lonjakan pertumbuhan fisik dan pematangan seksualnya, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan. Yang kedua, pada masa remaja tengah, remaja mengalami peningkatan di spesialisasi keterampilan motorik kasar, massa otot, kekuatan, dan daya tahan. Beberapa remaja mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, yang dapat mengakibatkan kejanggalan sementara atau merasa canggung terhadap diri sendiri. Beberapa remaja juga akan mengalami kenaikan
yang normal pada berat badan dan ukuran. Namun, mereka menganggap hal tersebut buruk, sehingga mengakibatkan mereka berusaha melakukan diet yang berlebihan, berolahraga dan membersihkan, atau tindakan-tindakan pengendalian berat badan yang cukup berbahaya. Yang terakhir, pada masa remaja akhir, remaja menghadapi permasalahan-permasalahan atau mencapai perkembangan yang cukup atau sangat penuh, baik secara fisik, kognitif, sosial, serta kematangan emosional. Sehingga pada masa akhir remaja ini, remaja diharuskan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. Adapun dampak secara psikologis terhadap perubahan bentuk fisik yang dialami oleh remaja, di antaranya mempengaruhi sikap yang akan ditunjukkan akibat dari penampilan, di mana mereka mulai memperhatikan dan meningkatkan penampilan di hadapan orang lain agar dapat diterima dengan baik. Kemudian perilaku akan berubah selama masa pubertas yang akan berpengaruh pada sikap terhadap perubahan-perubahan yang kurang menyenangkan atau sebaliknya, serta perubahan dari peranan atau sikap terhadap orang lain yang dilihat dari bermacam-macamnya usia. Yang terakhir, berdasarkan pengalaman pribadinya. Pengalaman pribadi mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap individu dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Siti Maryam. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan intelek remaja. Nah, definisi intelek menurut Super and Cheats, ia mendefinisikan bahwa intelijensi merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau belajar dari pengalaman. Sedangkan menurut David Wechsler, inteligensi sendiri merupakan suatu kumpulan atau keseluruhan kapasitas seseorang untuk bertindak secara sengaja, berpikir secara rasional, dan bertindak secara efektif terhadap lingkungan. Biskup Hendrik mengemukakan bahwa intelijensi menyangkut kemampuan untuk belajar dan menggunakan apa yang telah dipelajari dalam usaha penyesuaian terhadap situasi-situasi yang kurang dikenal atau dalam pemecahan masalah. Sedangkan menurut Western, intelijensi sendiri merupakan suatu daya jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat. Nah, sedangkan Binet menyatakan bahwa intelijensi merupakan kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa intelijensi sendiri merupakan kemampuan umum seseorang dalam proses berpikir secara rasional, bertindak dengan tujuan tertentu, dan dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat pada situasi tertentu. Kemudian yang kedua ada teori intelijensi. Nah, untuk teori intelijensi sendiri ada beberapa pendapat. Yang pertama, teori dari Alfred Binet yang menyatakan bahwa intelijensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Binet sendiri menggambarkannya sebagai suatu fungsional sehingga memungkinkan orang lain untuk mengamati dan menilai tingkat perkembangan individu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kemudian menurut Thurston. Nah, Thurston berpendapat bahwa intelijensi terdiri dari faktor yang jamak atau multiple faktor, mencakup 7 kemampuan mental utama, yaitu pemahaman verbal. Pemahaman verbal ini diukur melalui tes-tes kosakata termasuk sinonim dan lawan kata, dan tes-tes kemampuan menyimak bacaan. Yang kedua ada kecepatan verbal atau verbal fluency.
biasanya diukur melalui tes-tes yang menuntut menghasilkan kata-kata secara cepat dan tepat. Misalnya dalam waktu yang singkat, mampu menghasilkan sebanyak mungkin kata yang berawal dengan huruf D. Kemudian ada bilangan, diukur melalui pemecahan masalah-masalah aritmatika. Kemudian ada visualisasi spasial yang diukur dengan tes-tes yang menuntut manipulasi mental atas simbol-simbol atau bangun-bangun geometris. Kemudian ada ingatan. Nah, biasanya diukur melalui tes mengingat kembali kata-kata atau kalimat yang dihafal dari gambar-gambar yang disertai dengan gambar. Kemudian yang keenam, ada pemikiran. Nah, pemikiran biasanya diukur melalui tes-tes analogi-analogi, misalnya pengacara, klien, dokter, dan lain-lain, atau rangkaian huruf atau angka untuk diselesaikan. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada kecepatan persepsi. Nah, diukur melalui tes-tes yang menuntut pengendalaan simbol secara cepat. Misalnya kecepatan menyilang atau memberi tanda pada huruf F yang terdapat dalam deretan huruf-huruf. Kemudian menurut Thorndike, nah, ia mengidentifikasikan inteligensi. Yang pertama ada kemampuan abstrak, yaitu kemampuan untuk memecahkan ide-ide dan simbol-simbol. Yang kedua ada kemampuan mekanis, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas dan mekanisme tertentu yang berkaitan dengan aktivitas sensori motorik. Yang ketiga ada kemampuan sosial, yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang keempat ada teori menurut Sternberg. Ia mengemukakan teori inteligensi yang disebut teori triarkis yang meliputi yang pertama, perilaku intelijen konvensional yang terdapat 3 komponen pemrosesan informasi, yaitu ada belajar, bagaimana melakukan hal-hal tertentu, merencanakan hal yang akan dilakukan, kemudian melakukan hal tersebut. Orang-orang dengan intelijensi ini pada umumnya dapat melewati tes dengan baik, dapat mengomentari pekerjaan orang lain dengan baik, juga memiliki kemampuan berpikir analitis yang tinggi. Yang kedua, ada perilaku intelijen eksperimental. Nah, biasanya ini paling nampak ketika seseorang dihadapkan pada situasi dan berusaha mengotomatisasi tugas tertentu serta pada umumnya mereka kreatif. Yang ketiga ada perilaku intelijen kontekstual yang meliputi adaptasi, pemilihan terhadap lingkungan, menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kemudian ada tipe-tipe inteligensi. Nah, tipe-tipe inteligensi sendiri menurut Gardner ada 8 tipe inteligensi. Yang pertama ada keterampilan verbal, di mana kemampuan untuk berpikir dengan menggunakan kata-kata dan bahasa untuk mengekspresikan makna. Biasanya tuh pekerjaan itu pengarang, jurnalis, pembicara. Kemudian ada keterampilan matematis, kemampuan untuk melakukan operasi matematika. Kemudian ada keterampilan spasial, kemampuan untuk berpikir 3 dimensi. Kemudian ada keterampilan kinestik tubuh, kemampuan untuk memanipulasi objek-objek dan menjadi terampil secara fisik. Kemudian ada keterampilan musik, di mana sensitivitas pada ketinggian nada, melodi, ritme, dan nada. Kemudian ada keterampilan interpersonal, yaitu untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Kemudian ada keterampilan intrapersonal, yaitu untuk memahami dirinya sendiri. Kemudian ada keterampilan naturalistik, kemampuan untuk mengobservasi pola-pola di alam dan memahami alam dan sistem buatan manusia. Kemudian yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama ada faktor keturunan atau hereditas. Jadi kecerdasan atau inteligensi sangat bergantung kepada ciri-ciri anatomi otak dan fungsi otak. Kemudian apabila kedua orang tua seorang anak memiliki faktor hereditas cerdas, kemungkinan sekali dapat menurunkan anak-anak yang cerdas pula. Kemudian ada faktor lingkungan yang meliputi gizi dan pendidikan. Gizi, kadar gizi yang terkandung di dalam makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani, rohani, inteligensi, serta menentukan produktivitas kerja seorang. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan mental anak. Faktor-faktor tersebut tidak dapat berdiri sendiri tetapi tidak saling mempengaruhi. Sebab meskipun pendidikannya baik, pemberian gizi makanan cukup baik, tetapi kalau potensi anak kurang cerdas, maka tidak akan sempurna jika tidak disertai oleh potensi yang baik pula. Begitu pula sebaliknya. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, perkembangan fisik remaja tidak hanya terjadi pada tampilan saja, melainkan terjadi perubahan secara eksternal.
Selain itu, perkembangan fisik diawali dengan masa pubertas awal, masa remaja tengah, dan masa remaja akhir. Setiap individu memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Kita juga harus bisa mengoptimalkan kemampuan otak anak dalam meningkatkan intelek anak dengan mengetahui susunan otak dan teori belahan otak dan bagaimana mengoptimalkannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom LMS yang telah disediakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.